Ya, selamat pagi saudara sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan atas satu ibadah yang Tuhan masih izinkan setiap kita untuk bersama-sama masih bisa untuk memuji, berdoa, dan mendengar firman Tuhan. Di dalam masa liburan ini kita bersyukur kepada Tuhan, meskipun banyak dari rekan-rekan kita yang hari ini tak bersama-sama dengan kita, tapi saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan bagi kita masing-masing anugerah. Saudara, di saat tadi kita mendoakan akan Nepal, saudara, saya teringat pada saat saya bertemu dengan seorang missionary yang melayani di Nepal. Waktu itu saya bersemu dengan dia dan dia menceritakan setiap apa yang menjadi kesaksian hidup pelayanan dia selama dia di Nepal. Dia berada di Nepal, dia memberitakan Injil ke desa-desa, dia memberitakan Injil ke kampung-kampung, dan pada saat dia memberitakan Injil, mereka ditangkap oleh polisi. Dan akhirnya mereka harus keluar dari Nepal. Dan pada saat keluar dari Nepal, pada saat itu kekristenan belum ada gereja, belum ada persekutuan di situ. Maka akhirnya mereka merindukan firman Tuhan, mereka tulis surat dan mereka mengatakan, kami rindu dengar firman Tuhan, kami rindu dengar khotbah, kami dengar akan setiap apa yang menjadi pemberitaan Injil, kami rindu untuk mendengarkannya. Tapi saat itu kondisi sangat-sangat terbatas, sehingga mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa belajar firman Tuhan dengan benar. Maka akhirnya saudara, pada saat mereka surat menyurat terus-menerus, dan akhirnya misioneri ini mengambil keputusan untuk apa? Mengambil keputusan, saya akan bikin radio, dan saya akan bikin stasiun radio, dan saya akan beli gelombang untuk bisa sampai ke Nepal, dan mereka yang pun bisa beli radio di sana dan coba mencari frekuensi, dan pada mencari frekuensi di situ mereka bisa dengar khotbah melalui radio. Dan waktu itu tercetuslah pemikiran ini, dan akhirnya misioneri ini betul-betul membeli akan satu gelombang atau membeli akan satu jam di dalam satu stasiun untuk supaya ada frekuensi masuk ke Nepal. Dan saudara, puji Tuhan, pada saat itu akhirnya persekutuan terbentuk tanpa ada hamba Tuhan di situ. Persekutuan terbentuk dari satu hal, mereka punya kerinduan yang sama. Mereka punya kerinduan yang satu, itu mereka merindukan Injil. Dan pada saat mereka merindukan Injil, maka di situ mereka berkumpul memuji Tuhan hanya berdasarkan lagu dari radio, lalu hanya mendengar akan setiap firman Tuhan dari radio, dan mereka betul-betul menerima sebuah blessing yang begitu besar melalui radio. Hari ini banyak dari kita pada saat kita menonton DVD, kita seringkali merasa tidak nyaman. Tahukah engkau, pada sebelum orang kita bisa menikmati DVD dan kita bisa mendengar pemberitaan firman Tuhan yang begitu back to the Bible, maka di situ kita sebenarnya bersyukur masih bisa melihat semua ini. Dan saudara, maka kita mesti berdoa. Kita melihat orang-orang di Nepal dimulai dari mendengarkan firman Tuhan melalui gelombang radio. Akhirnya kita melihat gereja mulai terbentuk, gereja mulai terintis, dan akhirnya kita melihat sekarang tadi sudah dengar 2014 orang Kristen yang cuma kecil dulunya, tapi sekarang memiliki satu jumlah yang begitu besar, yaitu sekitar 1 juta orang. Saudara, waktu para missionary ini sudah tua sekali, saya bertemu dengan dia kurang lebih 10 tahun yang lalu, dia umur sudah 70, saudara. Dan saya nggak tahu dia masih hidup atau tidak, tapi saya sangat bersyukur karena orang-orang seperti ini harus menjadi teladan hamba-hamba Tuhan di masa sekarang. Kalau tidak menjadi satu panutan yang sungguh-sungguh, maka saudara, kita akan hanya melayani di saat ada situasi yang menyenangkan. Tapi dari situasi yang terjepit, kita seringkali kurang bisa bersyukur atas setiap apa yang Tuhan berikan. Maka hari ini tadi dari awal saya mengamati dari pemimpin pujian dan sebagainya, banyak hal mengatakan hal yang sangat mirip dengan firman Tuhan yang akan saya sharingkan, dan melihat lagu juga sangat mirip, yaitu apa? Yaitu bagaimana kita di saat menghadapi banyak tekanan, menghadapi banyak tantangan dan sebagainya, bagaimana kita tetap bersandar kepada Tuhan. Maka hari ini saya akan mengambil satu bagian di dalam kitab suci. Saya akan mengambil bagian di dalam Matius pasal yang ke-6,
Dan saya mengajak saudara membuka Matius pasal ke-6 ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Dan saya mengajak kita sama-sama membacakan bagian ini dari ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Mari kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bangsamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa surga, kami baru saja membaca firman Tuhan, dan biarlah hikmat bijaksana-Mu memimpin kami menjadi tiang awan dan tiang api kami, sehingga kami tahu kemana kami harus pergi, kemana kami harus percaya, dan bagaimana kami harus bergumul di dalam melihat tantangan hidup kami yang ada dalam dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada saat kita melihat apa yang terjadi di baru-baru ini, kita melihat begitu banyak gempa bumi terjadi, baik di Taiwan dan juga terjadi di Nepal. Lalu kita melihat bagaimana pesawat jatuh di Taipei dan juga jatuh juga di kota-kota yang lain. Dan kita melihat begitu banyak akan satu tragedi-tragedi yang muncul. Lalu kita juga melihat di Kenya, kita melihat 150 orang mahasiswa harus mati karena adanya satu kelompok teroris yang berusaha untuk menghancurkan akan generasi kekristenan di Kenya. Dan pada saat kita melihat keadaan dunia yang seperti ini, memberikan akan satu hal, yaitu kita akhirnya berada di dalam posisi khawatir. Kenapa? Karena dunia semakin lama bukan lagi semakin baik. Dunia semakin lama semakin jahat. Dan di dalam kejahatan dunia itu seakan-akan semakin mendekat dan mendekat dan mendekat di dalam konteks kita hidup dan sebagainya. Maka hari ini pada saat kita melihat dunia semakin jahat dan dunia semakin lama semakin melipat gandakan setiap hal-hal yang merusak sesamanya dan sebagainya, bagaimana kita tidak khawatir dengan apa yang terjadi dalam dunia ini? Saudara, kekhawatiran adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi pada saat kita melihat di dalam firman Tuhan, kita melihat Tuhan memberikan akan satu panggilan bagi kita untuk apa? Untuk jangan khawatir. Maka hari ini kita akan masuk di dalam satu pemahaman melihat 3 reasons kenapa kita tidak perlu untuk khawatir, saudara. Maka kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, kata kekhawatiran itu memakai istilah merimnao. Dan kata merimnao bicara tentang dua hal. Pertama, dia bicara tentang pikiran. Jadi kekhawatiran itu tidak lepas dari pemikiran, tidak lepas dari apa yang dibawa di dalam sebuah rasional
dan sebagainya. Karena apa? Biasanya orang yang khawatir adalah orang yang berpikir secara rasional. Biasanya orang yang dikatakan sebagai khawatir adalah orang yang bukan hanya sekedar menerima, tapi dia adalah orang yang menggumulkan. Khawatir anaknya rusak, khawatir kita tidak lagi dapat untung. Semuanya itu pasti adalah satu kekhawatiran yang rasional. Maka sudah pada saat kita melihat, tapi orang yang rasional biasanya memiliki standar yang berbeda-beda. Tentu saja tiap orang punya standar berbeda-beda di dalam rasional mereka. Tetapi satu hal, Marymount selain berbicara tentang pemikiran atau pikiran yang rasional untuk menentukan satu hal dia takut dan dia merasa khawatir di situ. Kedua adalah satu hal, yaitu terbagi-bagi. Pemikiran yang rasional tetapi tidak di dalam satu oneness, bukan di dalam satu kesatuan, bukan di dalam satu hal bagaimana itu menjadi satu yang original, tetapi justru Marymount bicara tentang pikiran yang terbagi-bagi, yang seharusnya fokusnya di sini, tapi akhirnya kita tidak berada dalam fokus yang satu itu, tapi kita terbagi-bagi fokusnya, sehingga fokus yang terbagi-bagi itu menjadikan keadaan pikiran kita tidak bisa memutuskan dengan baik, membuat kita akhirnya gelisah, membuat kita nggak bisa damai sejahtera di saat kita mengambil sebuah decision. Saudara, inilah sebuah hal yang kita lihat di dalam akar kata Marymount ini, menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang dihadapi oleh semua orang, termasuk orang yang mengikut Tuhan, termasuk orang yang tidak ikut Tuhan. Mereka mengalami hal yang sama, yaitu pikiran yang mereka pikir yang begitu rasional, tapi tidak berada satu fokus, tapi jatuh di dalam keterbagian dan keterbagian. Nah, pada saat kitab suci mencatat, janganlah khawatir. Pertanyaannya, khawatir kan sesuatu yang manusiawi. Kekhawatiran adalah sesuatu yang memang realistis, dan kekhawatiran adalah sesuatu yang memang kita hadapi day by day di dalam hidup kita masing-masing. Tetapi mengapa Yesus memberikan kata jangan khawatir, saudara? Pada saat Yesus berkata jangan khawatir di situ, apa yang dimaksud oleh Tuhan? Saudara, hal pertama saya men-sharingkan bahwa khawatir sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat absolutely nothing. Saudara, saya mungkin pernah sharingkan di sini, tapi saya ingin lebih lagi memperdalam setiap apa yang menjadi pemikiran kita. Kenapa sesuatu yang mengkhawatirkan itu sebenarnya sesuatu yang absolutely nothing? Sudah banyak dari kita melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatu, dan pada saat kita melihat dan menilai di situ, kita memakai reason kita dan kita memeras energi kita untuk bagaimana kita keluar dari kondisi yang kita anggap sebagai sesuatu yang menggelisahkan kita. Tetapi saudara, di saat kita melakukan reasoning, di saat kita melakukan hal di mana kita menilai kondisi dan sebagainya, pertanyaannya, di saat kita menilai, standar kita sedang didasarkan di atas dasar apa? Saudara, banyak yang terjadi adalah di saat orang mengalami kekhawatiran, mereka tidak mendasarkan segala sesuatunya di dalam standar Tuhan. Dan pada saat kita melihat apa yang dilihat, apa yang dinilai, tidak lagi dinilai dari apa yang Tuhan lihat, tapi dinilai dari apa yang kita lihat. Dan akhirnya pada saat kita melihat kekhawatiran itu eksis, dan akhirnya kita kehilangan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu hidup adalah dari Tuhan. Tapi saat kita menghadapi hidup kita melihat fakta-fakta realita-realita itu, akhirnya kita tidak melihat bagaimana standar Tuhan begitu relevan di dalam konteks hidup kita masing-masing. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tidak ada give thanks, tidak ada ucapan syukur. Saudara, di saat kita melihat, kemarin saya men-sharingkan satu hal. Di saat kita percaya sama Tuhan, boleh nggak kita ganti Tuhan dengan yang lain? Ya. Kalau kita lihat di Alkitab di sini, kamu harus pilih satu. Kamu pilih Tuhan atau engkau pilih Mammon. Saudara, kenapa harus ada pemilihan seperti ini? Karena kita harus kembali kepada the one and only yang seharusnya menjadi standar di dalam hidup kita masing-masing. Kita hari ini bisa menghirup dengan oksigen. Pertanyaannya, saudara bisa ganti tidak oksigen dengan nitrogen setiap hari? Pasti tidak bisa, bukan?
Saudara adalah orang manusia yang harus hidup setiap hari, setiap menit, setiap detik menghirup oksigen. Dan itu adalah sesuatu yang absolut yang tidak boleh diganti. Kalau kita diganti nitrogen, saudara, mungkin hidup hanya seberapa jam saja. Dan saudara pakai nitrogen, mungkin saudara akan menjadi makhluk yang betul-betul hancur. Kenapa? Karena saudara tidak didesain untuk itu. Tuhan memberikan kita akan satu nafas, dan nafas itu Tuhan berikan satu pilihan, hanya oksigen yang harus menjadi sumber kita menghirupnya, dan bukan yang lain. Maka di saat Tuhan berkata, Tuhan atau Mammon, kita harus cari betul-betul saya membutuhkan apa di dalam hidup saya seumur hidup saya. Saya membutuhkan oksigen, atau bisa diganti dengan nitrogen, diganti teh botol, diganti apa, ya. Pernah saudara ada orang konyol, saudara, mobilnya kehabisan bensin, lalu akhirnya dicari di mana ada bensin, tidak ada. Akhirnya dia ada toko jual teh botol. Akhirnya apa? Mobilnya diisi teh botol, saudara. Itu bodoh sekali. Diisi teh botol, jalan, setelah itu rusak mesinnya. Kenapa? Karena yang harus diisi, yang sebenarnya originalnya diganti dengan dia punya pemikiran. Saudara, di saat kita melihat di sini, di saat kita khawatir sedang berbicara tentang apa? Saudara, kekhawatiran sedang berbicara tentang satu standar yang jelas. Di saat saya hidup di sini, saya bertemu kekhawatiran. Tapi saat saya melihat kekhawatiran itu, saya harus menghadapi di dalam standar yang bagaimana? Dengan standar yang bagaimana? Fokus pengabdian kita di dalam hidup ini adalah di atas standar siapa? Saudara, Alkitab mencatat, Mammon pasti adalah bagian dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, di saat Mammon adalah bagian dari hidup kita, tetap diberikan bagi kita. Tapi pertanyaannya, apakah dengan Mammon diberikan bagi kita, kita diperbudak oleh dia? Maka saudara, percaya Mammon menjadi standar, itu pasti kafir. Tapi percaya Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam situasi apapun, itu adalah sakral. Mammon itu baik kalau di tangan orang yang benar. Kenapa, saudara? Karena Mammon tidak akan memberikan kesejahteraan bagi saudara sekalian. Kenapa? Mammon itu sifatnya liquid, saudara. Liquid aset. Naik turunnya saudara nggak bisa prediksi. Dan pada saat saudara memegang hari ini mungkin uang kita, besok bukan uang saudara. Liquid, terus bergerak. Nah saudara, kalau bersama memegang prinsip hidupmu, tapi prinsip hidup yang terus bergerak, saudara, yang terus bisa up and down, maka hidup kita akan selalu cemas. Saudara, kita butuh sebuah kepastian di dalam hidup. Kita butuh standar yang tidak pernah berubah. Kita butuh satu pegangan hidup yang tidak pernah di dalam kondisi apapun, up and down apapun, itu tetap menjadi sebuah pegangan hidup atau standar yang sungguh-sungguh bisa memberikan engkau sebuah direction. Maka saudara, di saat kita melihat hal seperti ini, hidup kita hari ini didasarkan atas sesuatu yang liquid atau di dalam sebuah satu dasar yang betul-betul absolut. Saudara, Mammon diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan untuk menjadi prioritas, meskipun bisa menjadi satu hal yang mengisi hidup kita, tapi mengikut Tuhan itulah prioritas. Saudara, jangan jadikan Allah menjadi media, tetapi kita mentuhankan Mammon. Jangan kita mensolidkan Mammon dan kita menjadikan Allah hanya menjadi media saja. Saudara, income saudara bisa naik, bisa turun. Tapi pertanyaannya, standar hidup kita, apakah sungguh-sungguh kita menjalani semuanya itu betul-betul di dalam sebuah kebebasan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan always. Sehingga apa? Kekhawatiran bukan sesuatu yang something. Kekhawatiran adalah menjadi hal yang absolutely nothing. Sudah, ini adalah sesuatu hal yang kita harus sama-sama hidupi bersama. Kenapa? Karena hari ini banyak orang khawatir, tapi mereka jatuh di dalam standar yang salah. Sehingga kekhawatiran mereka akhirnya menjadi kekhawatiran yang begitu melelahkan, dan akhirnya tidak sedikit orang yang akhirnya mengakhiri hidup mereka
Kenapa? Karena kekhawatiran itu di atas reasoning skillnya mereka. Akhirnya mereka bilang, saya tidak mampu menghadapi semuanya ini. Dan akhirnya tinggalkan. Maka itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, saudara, kita melihat kekhawatiran di dalam kitab suci itu adalah kebalikan dari mempercayai Tuhan secara penuh. The opposite of the trusting God. Dan pada saat kita melihat di sini, seringkali pada saat kita mengalami apa yang terjadi, seringkali kita anggap bahwa apa? Tuhan, di manakah engkau? Dan di saat Tuhan, kenapa kau izinkan semua ini terjadi? Banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita itu di luar kendali kita. Berapa banyak kita sudah banyak naik pesawat, sudah? Dan saat kita melihat pesawat jatuh di sini, jatuh di sana, apakah saudara masih memiliki hal keberanian untuk menaiki pesawat? Saudara, pasti pernah terlintas. Yaitu apa? Waduh, kalau gitu saya nggak boleh naik pesawat. Maka sampai hari ini kita melihat bahwa di Korea Utara sebelum pemimpin yang sekarang itu ayah dari Kim Jong Un ya, ayahnya itu tidak berani naik pesawat, akhirnya kemana-mana naiknya akan naik kereta api, sampai pergi ke China pakai kereta api, Surabaya dari Korea Utara naik kereta api ke Beijing. Dan saat itu kita melihat, dijaga dengan begitu ketatnya, rela berhari-hari sudah, karena khawatir. Sudah. Hari ini kita banyak naik pesawat dan sebagainya, tapi kita kenapa masih berani, sudah? Ya. Kenapa kita masih berani naik pesawat dan sebagainya? Kenapa? Karena di dalam hidup kita, kalaupun terjadi sebuah hal yang kita tidak pernah pikirkan, kita nggak bisa apa-apa memang. Kenapa? Karena itu semua di luar kendali kita. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak memberikan sebuah penyertaan. Justru Tuhan mengajarkan kita di saat ada hal yang terjadi di dalam dunia ini, dan kita melihat itu begitu tragedi, seperti apa yang terjadi di Nepal, apa yang terjadi di Taiwan, dan sebagainya. Dan saat kita melihat semuanya itu, kita langsung khawatir. Tuhan menjanjikan apa, saudara? Di dalam metafora yang kita bisa baca di dalam kitab suci, dicatat bahwa apa? Burung di Palestina, Tuhan begitu jaga. Dicatat di mana burung yang ada di Palestina, burung yang ada di tempat di mana mereka berada, yang ada dalam kitab suci, yaitu di daerah Palestina di situ, burung yang betul-betul dijaga oleh Tuhan. Padahal, saudara, kalau kita lihat burung di Palestina itu nggak ada harganya. Seringkali kita anggap burung gereja adalah burung yang kecil, yang coklat, lalu tidak bagus, dan kita anggap itu murah. Kalau dijual itu murah. Beda dengan yang memiliki warna yang so special, misalnya warna ungu atau warna kuning dan sebagainya di dalam seekor burung itu. Kita anggap ini sesuatu yang bernilai. Sudah, burung gereja seringkali kita anggap nggak ada nilainya. Kenapa? Karena itu semua coklat dan begitu ini. Dan yang ada di Palestina bukan burung gereja, lebih jelek dari burung gereja. Sudah, di mata manusia, burung-burung yang ada di Palestina adalah burung-burung yang jelek, yang nggak ada harganya. Tetapi banyak, dan juga di dalam eksistensi burung-burung tersebut sudah jelek, sudah tidak dihargai oleh manusia, tetapi Tuhan tetap menjaga. Maka saudara, kita hari ini adalah orang yang sebenarnya bisa belajar. Kenapa Yesus mengajarkan hal ini? Yesus ingin mengajarkan bahwa burung-burung saja Tuhan jaga, Tuhan provide, Tuhan sertai. Bagaimana dengan hidup kita masing-masing? Apalagi kita adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan saya belajar, saudara, bahwa apa? Burung yang berada di luar di situ, kita melihat bagaimana burung dijaga oleh Tuhan. Tetapi kita coba tanya, burung kira-kira waktu dia dijaga oleh Tuhan, dia cari makan tidak? Dia cari makan, dia cari rezeki, tanda kutip. Maka burung rajin cari rezeki, cari makan, tidak malas. Dan di situ, di saat mereka mencari makanan sendiri dan menemukan makanan dan sebagainya, mereka pun menerima sebuah pemeliharaan Tuhan. Saudara, maka burung sendiri tidak malas, tetap dengan aktif mencari makan, saudara.
Dan padahal pada saat kita melihat hal seperti ini, kita mesti bertanya pada diri kita juga bekerja bukan? Kita juga harus cuancien, kita juga harus untuk berusaha untuk fokus untuk menjalani hidup. Kita harus mencari makan, kita harus bekerja, kita harus cari kerja. Sudah, kita harus. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah fokus dan kepercayaanmu bukan pada apa yang kamu kerjakan, bukan apa yang kita cari, bukan dari makanan apa yang kita makan, tapi siapa yang kasih makan. Itu poinnya. Poin kita bukan hari ini kita dapat berapa duit, bukan makan apa dan sebagainya. Bukan itu, walaupun itu memang kita gumulkan, saudara. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk memfokuskan standarnya adalah kembali kepada Allah dan melihat kepada siapa yang memberikan makan di dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita selalu melihat siapa yang memberikan makan, siapa yang memberikan hidup, siapa yang memberikan akan satu hal kekuatan di dalam situasi yang kami hadapi, maka disitulah saudara, engkau belajar mempercayai Tuhan. Kalau kita selalu khawatir dan tidak lagi kembali kepada standar dan fokus yang sebenarnya, maka saudara akan selama-lamanya cemas. Dan saudara, tidak mungkin kecemasan itu bisa beres kalau kita tidak kembali kepada the source dari seluruh kehidupan kita masing-masing. Maka saudara, inilah satu hal yang harus menjadi bagian di dalam kita mempercayai Tuhan. Saya mungkin pernah sharingkan di sini. Di saat di Surabaya pernah terjadi kisah konyol sudah buat saya. Meskipun harus kasihan juga, tapi ini adalah sesuatu yang buat saya adalah sesuatu yang konyol. Kenapa? Di saat seorang wanita pada saat menikah dengan seorang laki-laki, dan pada saat dia menikah dan akhirnya pada saat itu sang pria mengatakan bahwa saya besok pagi-pagi harus pergi ke luar kota. Saya pergi ke luar kota. Langsung saya juga harus untuk apa? Untuk meeting di situ sampai malam. Setelah itu malam saya langsung pulang dari luar kota itu, pulang ke Surabaya. Lalu akhirnya karena pengantin baru langsung berkata jangan lama-lama ya, gitu kan? Mengatakan jangan kalau bisa secepatnya pulang. Sudah dan akhirnya sang pria mengatakan oke, saya pergi luar kota. Setelah itu nanti saya akan secepatnya kembali. Dan pada saat secepatnya kembali, kita akan sama-sama berkumpul lagi. Sudah. Akhirnya sudah itu terjadi. Pagi sudah begitu indah. Lalu akhirnya siang masih ditanya, kamu sudah makan? Sudah. Sudah selesai? Belum. Cepetan pulang dan sebagainya. Akhirnya apa saudara? Di saat itu bilang iya, pasti saya pulang setelah meeting. Akhirnya apa? Di siang sore-sorenya dikontak lagi. Sudah selesai belum? Belum. Dan sebagainya. Sampai akhirnya malam baru bilang sudah selesai. Ya, cepat pulang. Oke, pulang. Sudah. Waktu pulang waktu itu dengan mobil sedannya, karena ngantuk maka apa yang terjadi? Maka terjadilah tabrakan antara mobil sedan ini dengan satu truk Hino, dan pada saat itu bentur. Dan akhirnya di situ sang pria meninggal. Baru nikah, nggak sampai 1 bulan. Terjadi di Surabaya, tahun 90-an. Waktu itu sang pria langsung mati, supirnya masih hidup. Waktu itu sang perempuan ini telepon kok nggak diangkat. Mulai khawatir, mulai stres, dia janji akan pulang malam ini, dia janji akan pulang dan berkumpul lagi dengan kita di sini. Lalu akhirnya di situ telepon terus, tidak ada respon. Kalau nggak salah waktu itu pertama kali handphone Nokia 1 juta umat sudah mereka pakai, kalau nggak salah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya tidak ada respon, sampai akhirnya ada satu telepon ke rumah dari rumah sakit. Dan di situ yang telepon adalah supir dari sang pria ini. Dan akhirnya apa terjadi, saudara? Akhirnya mengatakan, maaf nyonya, Tuan sudah meninggal. Sudah pakai bahasa Jawa biasanya, yuk li, Tuan sudah meninggal.
Dan akhirnya di situ begitu sedihnya seorang perempuan ini. Baru nikah nggak sampai 1 bulan. Waduh, orang mungkin bisa bilang, wah jong ini, ya. Orang bisa menilai, wah jong nih, wah jong. Wah. Dan saat itu belum 1 bulan akan terjadi kejadian seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Lalu akhirnya perempuan ini nangis. Dan akhirnya dia masuk ke kamar dan tidak buka pintu. Semua orang ketuk. Namanya sudah, kalau saya masih ingat, namanya sangat saya masuk di otak saya. Namanya siapa dia? Namanya mirip dengan jemaat kita yang ada di sini. Namanya Ling. Ling, buka pintu. Ling, buka pintu. Dan pada saat itu dia cuma nangis. Kenapa yang mati? Kok suami saya bukan sopir saya? Jahat ya. Kenapa yang mati mesti dia? Kenapa yang mati mesti dia? Malah sopir yang justru diselamatkan Tuhan. Justru suami saya harus mati. Tuhan, saya baru nikah 1 bulan, tidak sampai. Kenapa harus ini terjadi? Wah, kekhawatirannya begitu puncak. Dan akhirnya dia nangis, tidak keluar dari kamar. Dia begitu stres, begitu cintanya sama pria, sampai akhirnya stresnya seperti itu. Maka saya baru tahu kok seorang perempuan mencintai suami begitu cintanya, waduh, memang bisa stressful luar biasa. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia mengheningkan jiwanya, dia begitu tergoncang. Semua orang berusaha masuk, tapi akhirnya tidak bisa masuk. Akhirnya mereka pikir, ya sudahlah, biarkan dia berpikir, biarkan mereka tenang, biarkan dia tidak tidak tergoncang, biarkan dia. Tetapi sudah, di dalam setiap apa yang dia alami, tangisan-tangisan 1 harian itu muncul. Lalu akhirnya dia buka radio, saudara. Lalu dia buka radio, aduh saudara, lagu Melo memang luar biasa. Mengerti kekhawatiranmu, mengerti setiap pergumulanmu, mengerti setiap problem apa yang menjadi goncangan dalam hidupmu. Maka lagu Melo berbahaya di dalam waktu yang juga berbahaya. Saat dia tergoncang seorang diri, muncul sebuah lagu dari Chrisye. Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Betul? Cocok dengan kondisi saya. Akhirnya kini ku sadari, dia telah pergi, tinggalkan diriku. Cocok. Apakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Enggak. Akhirnya back to refnya. Mengapa terjadi kepada diriku? Aku tak percaya kau telah tiada. Cocok. Lalu next apa? Haruskah ku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? What is your response? Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku bisa bertemu dengan suamiku lagi? Keputusan dicocokkan dengan lagu itu. Padahal itu bisa memilih kan? Nggak, itu nggak mau. Tapi akhirnya bilang, cocok. Haruskah aku pergi ya? Haruskah aku pergi? Aku sedih sekarang. Betul-betul puncak sudah semua hal ini. Dan akhirnya dia mengambil keputusan apa? Aku mau pergi. Ya, ambil silat, lakukan satu hal di mana dia mencoba cabut hidupnya. Dan akhirnya meninggal. Saudara, kejadian ini adalah sesuatu histori seorang Ling yang ada di Surabaya. Saudara, pada saat kita melihat seperti ini, kenapa dia bisa melakukan itu? Padahal dia orang Kristen. Saudara, kenapa bisa itu terjadi? Karena dia sudah nggak lagi bisa percaya Tuhan. Dia melihat kondisi yang dia lihat, dia melihat realita yang dia lihat, melihat fakta yang dia lihat, yang seakan-akan reasoning skill dia merasa nggak cocok ini. Aku percaya pada Tuhan tapi nggak cocok. Dan akhirnya lagu Melo justru lebih cocok daripada apa yang menjadi prinsip firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya the opposite of the trusting God is worrying. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia mengambil keputusan, saya tinggalkan dunia. Saudara, saya percaya saudara juga adalah orang yang
pasti berhadapan juga dengan hal-hal yang mengkhawatirkan saudara. Pertanyaannya, what is your response? Apakah saat dunia akhirnya menawarkan sesuatu jalan, saudara akan berkata yes? Atau di saat kita melihat apa yang menjadi prinsip firman Tuhan, itulah yang kita pegang dan berkata yes. Maka saudara, mari kita bersama-sama melihat siapa yang memberikan hidup, siapa yang mempercayakan hidup, siapa yang memberikan engkau makan, siapa yang memberikan engkau kepercayaan, adalah Tuhan saja. Maka do not be worried. Kembalilah kita kepada siapa yang memberikan hidup ini. Maka engkau pasti akan menjadi seseorang yang tahu bahwa hidup ini ada artinya. Maka hal yang ketiga, saudara, hal yang mengkhawatirkan juga akan membuat saudara bukan lagi memfokuskan sesuatu yang tepat, yang akurat, tetapi sesuatu yang mengkhawatirkan akan membawa saudara untuk melihat kepada wrong direction di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Alkitab begitu jelas berkata bahwa engkau kembali kepada sumber, kembali kepada Allah, maka di saat engkau mencari kebenaran Allah, semuanya akan kutambahkan kepadamu. Semuanya disitulah kekuatan dari Allah, setiap hikmat bijaksana dari Allah, dan juga akan satu kepercayaan dari Allah. Sudah itu jelas sekali kitab suci mencatat, dan kita mungkin sudah dengar ini berulang-ulang dan berulang-ulang. Tapi kenapa Alkitab yang begitu jelas bicara tentang pemeliharaan Allah, di mana carilah kebenarannya, carilah kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita tidak bisa menikmati ayat ini. Ayat ini sudah kita baca beratus-ratus kali, tetapi kita nggak bisa menikmati satu ayat ini. Pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa menikmati satu ayat saja di dalam Alkitab? Surah Alkitab kita banyak ayat, tapi kadang-kadang satu ayat saja nggak bisa memberikan kepuasan dalam hidup kita masing-masing. Kenapa, saudara? Karena kita tak berada di dalam direction yang salah. Saudara bisa nggak puas dengan kitab suci karena saudara belum sinkron. Setiap kali saya mengajar, saya mengatakan satu hal: interpretation and application is the same thing. Di saat saudara nggak bisa mengaplikasikan, berarti something wrong with your interpretation. Di saat saudara belum bisa melakukan firman Tuhan, berarti saudara masih belum cocok dengan firman Tuhan. Berarti masih ada yang something wrong. Firman Tuhan bicara dengan situ yang begitu plain, yang begitu jelas. Dari saat kita belum bisa menikmati itu, mari kita mengkoreksi diri. Jangan-jangan direction kita masih salah. Kenapa, saudara? Karena di saat direction yang benar, itu menuntut satu hal. Yaitu apa? Menuntut sebuah single heart. Menuntut sebuah satu one heart kepada Tuhan. One heart kepada Sang Pemberi hidup. One heart kepada siapa yang memberi kita makan dan menjaga kita. Istilahnya hidup di dalam satu irama yang sama di dalam Tuhan. Bukan irama yang keluar dari jalur Tuhan. Saudara, maka bahasa kita melihat carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan itu nggak selalu mamon. Yang ditambahkan nggak selalu akan material things, tetapi kebahagiaan. Mengikut Tuhan akhirnya menemukan sebuah kebahagiaan, menemukan sebuah ketenangan jiwa, menemukan sebuah kekuatan untuk bisa melewati setiap tragedi hidup. Maka di saat kita melihat mamon mengikat kita sehingga kita nggak bisa puas di dalam kebahagiaan di dalam Tuhan, saudara, lepaskan mamon itu. Mamon tidak selalu uang, saudara. Mamon itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kita punya lust, berkaitan dengan kita punya nafsu kita. Maka di saat mamon menjadi sesuatu yang menggoda kita dan tidak bisa membuat kita semakin menikmati Tuhan, maka lepaskan ini. Lepaskan semua itu dan belajarlah untuk hidup seirama di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mamon memang tidak pernah akan menjadi Tuhan. Hanya Tuhan yang adalah Tuhan.
Maka sudah hidup seirama dengan Tuhan. Disitulah yang seharusnya kita bangun bersama-sama. Karena the true direction ada di situ. Dan di saat kita melihat dari setiap apa yang terjadi dalam hidup kita masing-masing, kita akan menemukan bahwa apa? Kalau kita menjalani segala sesuatu dalam one direction, apapun yang terjadi di dalam gelombang apa yang kita hidupi, saudara, kita akan jelas tahu saya akan kemana. Saudara, seorang missionary dari China, waktu itu saya bertemu dengan dia, dan dia mengatakan sejarah kekristenan di China itu seperti sebuah kapal. Sebuah kapal yang tahu jelas bahwa destinasinya adalah di pulau itu. Lalu mengatakan, kapal ini harus pergi ke sana. Karena the one and only jalan satu-satunya bagaimana kapal ini bisa membawa penumpangnya dan penumpangnya itu bisa hidup hanya melalui kepada pulau itu. Kenapa? Karena di pulau ini sudah ada makanan. Cuma ada satu pulau di depan yang masih ada makanan yang bisa kita makan. Maka akhirnya apa terjadi? Mau tidak mau kita harus menyeberang ke sana untuk kita memperoleh hidup. Akhirnya apa terjadi? Mereka dianggap kekristenan di China seperti kami menaik kapal lalu melihat gelombang begitu besar, tapi kalau kita nggak nyebrang ke sana nggak mungkin kita hidup. Maka apa yang terjadi? Kita harus pergi. Kita harus berangkat. Dikocok-kocok perutnya karena kita harus melewati gelombang. Kita harus hadapi. Dan minta Tuhan kekuatan. Kita pasti bisa lewati. Kalau udah mati tengah jalan, dan biarlah Tuhan yang jaga imanku. Dan saat itu dia mengatakan, kami seperti kapal itu dan kami seperti orang-orang di situ yang menyeberang ke pulau itu dengan badai gelombang yang begitu besar. Kami harus tetap rela capek untuk mengayuh bukan mengayuh apa? Ya, itulah ya, gitu. Dan untuk apa? Supaya bisa sampai ke sana. Dan pada saat sampai ke sana pun susah minta ampun. Tetapi di situ kita menerima sebuah hal. Saya bisa sampai di sini karena direction yang jelas. Maka hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Direction kita hari ini ada di mana? Direction kita sebenarnya diberikan oleh Tuhan atau tidak? Diberikan. Dan direction kita diberikan melalui firman Tuhan. Direction kita diberikan melalui kitab suci. Maka disebut dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan kutambahkan kepadamu. Directionnya sudah dipaparkan. Kebenaran sudah diberikan akan satu hal, yaitu firman Tuhan. Semua hanya bisa dijawab dengan satu hal. Bagaimana kita melihat firman, dan engkau akan takjub dengan apa yang ditambahkan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan justru akan membuat kita takjub bahwa apa? Bahwa Allah sungguh-sungguh peduli. Dan Allah adalah sumber yang menambahkan kekuatan bagi kita melewati semuanya. Maka nanti kita akan menyanyikan lagu keempat, di mana satu judul yang tadi awal saya nggak pernah, sudah banyak kali saya mempersiapkan khotbah, tiba-tiba di lagu keempatnya bisa cocok dengan apa yang saya khotbahkan. Dan lagu keempat bilang apa? Tuhan nggak janji langit biru, bunga terus harum, nggak janji selalu cerah, senang susah dan selalu aman. Nggak ada janji Tuhan. Tapi Tuhan janjikan hidup kuat. Dan Tuhan janjikan, yaitu apa? Rahmat kasih Tuhan. Maka saudara, di saat hari ini dunia begitu mengkhawatirkan, maka mari kita dengan iman, mari kita kembali kepada kebenaran Tuhan, dan mari kita dengan kesetiaan, one single heart. Untuk apa? Untuk kita jalani hidup kita, untuk kita memuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Biarlah firman hari ini sekali lagi menggetarkan hatimu, hati saya, untuk kita sama-sama di dalam dunia yang mengkhawatirkan ini, kita berpegang kepada jangan khawatir yang bersumber dari Allah. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, kita bersama-sama.
Siapakah keamanan sejati dalam hidup kita pada hari ini? Siapakah keamanan sejati di dalam setiap problematik hidup kita, baik dalam keluarga, baik dalam bisnis, baik dalam studi, maupun di dalam relasi kita terhadap orang lain. Dunia mungkin memberikan ketidakamanan. Dunia men-sharingkan kekhawatiran. Dunia menggelisahkan kita untuk berjalan di dalam one direction. Dunia memaksa kita untuk berbagi pikiran. Tidak lagi dalam single heart, tapi kembali mencari jalan kecil atau jalan besar yang lain. Di saat di dalam Tuhan cuma ada satu jalan. Siapakah keamanan sejati dalam setiap kita masing-masing? Firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Inilah firman Tuhan. Allah yang berfirman, Allah yang memberikan keamanan sejati pada kita, dimulai dari sumber hidup, yaitu hanya dari Allah saja. Maka mari kita belajar mengimani firman Tuhan, belajar percaya kepada firman Tuhan, dan jangan biarkan setiap ayat dalam kitab suci kita kehilangan kepercayaan. Dan biarlah dalam hari esok yang terus kita akan terus dijalani. Bila firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hari esokmu. Itulah yang menjadi blessing di dalam hidup kita masing-masing. Saya rindu kita semua buka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Saudara tahu sendiri apa pergumulan saudara. Saudara tahu sendiri apa yang menjadi problematik di dalam hidup saudara. Saudara paling tahu apa yang menggelisahkan hati saudara. Dan hari ini saya memohon kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang mengkhawatirkan kita, menggelisahkan kita, saudara panjatkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita berdoa, Tuhan, jadilah keamanan sejati dalam hidup kami, dengan kami mengimani setiap ayat firman yang Tuhan berikan bagi kami. Cukupkan dan kuatkan iman kami menghadapi setiap tantangan kami. Mari kita bersama-sama buka suara, semuanya membuka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami